Phoebe was never really there. Banyak dari kalian yang pasti at least sekali pernah deh ngeliat Sofa Orange ini, atau Pintu Ungu ini, atau mungkin pernah denger theme songnya. I'll be there for you. Something like that. Dan ya, semua itu adalah miliknya Friends, salah satu sitcom terbaik sepanjang masa katanya. Tapi siapa sangka di balik lucunya, di balik komedi-komedinya yang sangat ikonik, tersimpan beberapa teori-teori konspirasi yang lumayan gelap, tapi surprisingly, menurut aku pribadi sebagai salah satu fansnya, bisa dibilang masuk akal, kayak dark but could be. Teori-teori ini terlihat mungkin saja untuk mengisi beberapa plot holes yang tersebar di seluruh musim-musim penayangannya. Ada salah satu yang menurutku benar-benar mengerikan, tapi could be. Anyway, hi, it's Stephanie for Doorstop. Hari ini kita akan bahas teori konspirasi gelap di balik sitcom legendaris Friends. Let's get on. Mungkin kalian yang tumbuh besar di era-era akhir 90-an atau awal 2000-an lumayan familiar gitu sama Friends. Tapi buat yang belum tahu, Friends adalah sitcom asal Amerika yang diproduksi oleh Warner Bros. Dan tayang di NBC selama 1 dekade, mulai 22 September tahun 94 sampai 6 Mei 2004. Dengan total 10 musim dan 236 episodes. Friends ini diperankan oleh 6 bintang utamanya, yaitu Jennifer Aniston sebagai Rachel Green, lalu ada Courtney Cox sebagai Monica Geller, ada Lisa Kudrow sebagai Phoebe Buffay, ada Matt LeBlanc sebagai Joey Tribbiani, Matthew Perry sebagai Chandler Bing, juga ada David Schwimmer yang memerankan Ross Geller, dan masih ada peran-peran pendukung lain dan bintang-bintang tamu papan atas yang bermunculan sepanjang 10 seasonnya. TV show besutan David Crane dan Marta Kaufman ini mengisahkan tentang persahabatan 6 orang young adults kali ya, karena mereka kayak usianya tuh almost middle 20s, I think, dimana mereka nih kerja dan tinggal di New York, berusaha untuk menyesuaikan, adjust dengan kehidupan mereka di era yang baru, yaitu era 20-an, berusaha untuk menyeimbangkan seluruh aspek kehidupan mereka, literally dari semua sisi, mulai dari percintaan, pekerjaan, karir, persahabatan, hobi, dan lain sebagainya. Mereka menghadapi banyak masalah, banyak menghadapi plot twist hidup yang luar biasa, yang membuat series ini tuh jadi relate banget. Series ini jadi terasa dekat banget sama masyarakat. Deliver komedinya tuh menurutku fresh banget gitu, karena terbukti jokesnya tuh kayak, aku pribadi pertama kali nonton Friends, itu kayak nggak nyangka kalau tahun segitu, tahun 94, itu jokes di sana udah kayak gitu. Tapi aku inget banget pertama kali aku nonton series ini tuh setelah aku lulus SMA, dan mulai dari saat itu sampai detik ini, aku tetap rewatch Friends almost every single day. Segitu humble-nya semua cerita dan karakter di sini membuat Friends tuh kayaknya diterima oleh lintas generasi ke generasi. Beberapa lines dan icon-iconnya Friends tuh lumayan terkenal banget, kayak tadi Sofa Orange itu. Ini ikonik banget. Central Perk Coffee House mereka, pintu apartemennya Monica, apartemen 20, yang warnanya ungu terus ada frame kuningnya. Bahkan itu dibuat jadi banyak merchandise kayaknya, termasuk yang ada di botolku. Terus ada juga lainnya si Ross yang pivot, pivot. Pivot! 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 Shut up! Shut up! Shut up! Terus ada line oh my god-nya Janice. Oh my god. Terus ada Monica yang suka bilang, I know. I want to be a waxing girl. I know. Sarkasnya Chandler. Uh-oh, it's Isaac Newton and he's pissed. Terus gimana Joey ini suka banget flirting dan suka banget makan. Hey, how you doing? Joey doesn't share food! Phoebe dengan Smelly Cat-nya yang bahkan pernah dinyanyiin bareng sama Taylor Swift. Atau ya si soundtrack-nya ini yang menurutku lumayan terkenal banget dan ikonik banget, yang bahkan masih banyak di cover sampai saat ini. Tapi walaupun udah relate, udah humble, udah banyak yang ngerasa dekat dengan series ini, tapi masih ada juga teori-teori konspirasi yang lumayan gelap yang bertebaran sana-sini dan lumayan bisa dipertimbangkan. Disclaimer, di sini akan banyak spoiler, jadi kalau kalian belum pernah nonton dan mau nonton, lebih baik simpan dulu video ini, nonton dulu beberapa episodenya mungkin, dan balik lagi untuk lihat. Yuk kita masuk ke konspirasi yang pertama. Konspirasi yang pertamanya adalah tentang ibu Phoebe yang katanya sebenarnya bukan meninggal karena melainkan oleh Ursula, saudara kembar Phoebe. Phoebe yang diperankan oleh Lisa Kudrow ini nih ceritanya
apa ya, dia perempuan yang hidupnya tuh nggak easy. Dia dari kecil nggak pernah tahu ayahnya siapa, terus ibunya tuh meninggal. Habis itu Phoebe ini punya perjalanan hidup yang kelam, dia hidup di jalanan. Jadi kayak Phoebe ini mental survivornya paling tinggi. Nah, Phoebe ini suka banget main gitar, dia suka banget nyanyi walaupun sebenarnya nggak enak. Dia ini selalu percaya diri, percaya dengan teori-teori aneh. Orangnya sangat-sangat into spiritual kind of belief gitu. Dia tuh kerjaannya jadi terapis pijat. Nah, Phoebe ini punya saudara kembar yang apparently nggak begitu akur sama Phoebe, namanya adalah Ursula. Ursula nih ceritanya kerjanya kayak di restoran gitu, dan memang sama Phoebe nih bener-bener nggak pernah akur. Bahkan hubungan mereka nih cenderung aneh. Dinginnya hubungan mereka nih konsisten banget dari season pertama sampai selesainya series ini. Gak ada titik terang ataupun penjelasan yang banyak ataupun titik rekonsiliasi antara Phoebe dan Ursula. Tapi surprisingly Ursula nih kayak dia mean, dingin, dan apa ya, dia tahu banyak hal tentang kematian ibunya. Dia kayak ada episode yang bilang kalau Phoebe tuh baru tahu ibunya yang ternyata bukan ibu kandungnya, dan dia menemukan bahwa ibu kandungnya masih hidup. Tapi terus pas dia datang ke Ursula ngasih tahu itu, Ursula kayak, oh ya aku tahu, soalnya itu kan ada di mom suicide notes yang ibu mereka tulis sebelum ibu mereka. Terus Phoebe di situ kayak completely shock karena dia bahkan nggak tahu apa-apa tentang apakah ibunya ini menulis note sebelum gitu loh. Sedangkan Ursula tahu semuanya, tapi surprisingly dia tenang, dia diam dan tetap dingin. Jadi banyak fan theories yang bilang kalau Ursula inilah yang sebenarnya ibunya Phoebe, bukan ibunya yang. Yang kedua adalah Ross is a total walking red flag. Teori yang ini aku on board banget. Dari 6 karakternya yang paling aku kurang suka adalah Ross, dan ternyata banyak juga opini dan teori yang bilang kalau Ross ini sebenarnya adalah karakter yang disiapkan untuk menjadi red flag-nya. Menurutku dia ini kayak agak sombong, over percaya diri, dan menurutku rada pick me gitu loh. Orangnya nggak mau disalahin, orangnya nggak mau atau nggak suka kalau orang tuh kayak nggak sependapat sama dia, which is so weird. Padahal dari antara 6 karakter utama ini, menurutku Ross inilah yang hidupnya tuh paling sempurna gitu loh. Keluarganya sayang sama dia, terus pekerjaannya bagus, ekonomi finansialnya bagus, pendidikannya juga maksimal, dia punya teman-teman yang care sama dia. Tapi anehnya Ross nih malah tumbuh jadi yaitu walking red flag gitu. Bahkan dibilang kalau tahun segitu sayangnya belum ada lah istilah-istilah red flag dan lain sebagainya. Karena kalau udah ada pasti banyak orang yang akan bukannya simpatik dengan Ross, tapi malah kayak marah gitu ngeliat dia. Soalnya dia nyebelin banget gitu loh, dia banyak ngelakuin hal-hal yang sangat egois, pelin-pelan, dan ujung-ujungnya merugikan orang lain. Terus ada the cursed relationship. Teori yang satu ini berhubungan dengan mitos-mitos yang banyak bertebaran di budaya barat. Kayak contohnya yang pertama ada di hubungan Ross dan Rachel, yang emang hubungannya ini fluktuatifnya sangat wavy banget, bergejolak, bergelombang banget dari season 1 sampai season 7. Baru hubungan mereka nih mulai kayak stabil, walaupun bukan yang enak gitu ya, tapi stabil ketika di season 8 Rachel nih hamil anaknya Ross. Which means itu sudah melewati 7 tahun. Karena di episode pertama ketika Rachel Green datang untuk pertama kalinya ke coffee shopnya Central Perk, ketemu sama Monica dan teman-teman yang lainnya, waktu Rachel mau salaman sama Ross tuh lagi megang payung, dan payungnya tuh accidentally nggak sengaja kebuka gitu loh. Salah satu mitos di budaya barat itu bilang kalau membuka payung di dalam ruangan itu akan membawa bad luck atau membawa peruntungan buruk. Dan bisa sampai 7 tahun, makanya hubungannya Ross dan Rachel itu bergejolak parah dari season 1 sampai season 7. Nah, bukti keduanya masih soal Ross adalah pernikahan Ross dan Emily di season, I don't know, 4, I think. Kalau nggak salah season 4 akhir, season 5 gitu ya, season 5 awal, Ross tuh menikah dengan Emily, seorang wanita dari Inggris. Ketika mau seremoni, sebelum seremoni pernikahannya, Emily tuh keluar udah pakai gaun nikahnya, ketemu sama Ross, ngobrol sama Ross gitu. Nah terus Emily tuh sadar bahwa itu tuh nggak diperbolehkan. Aku kan nggak boleh nih ketemu kamu nggak boleh lihat aku pakai gaun ini sebelum memang di seremoni gitu loh, dianterin keluar gitu. Harusnya kan nggak boleh. Kalau misalnya kayak gini tuh kemungkinan akan juga again membawa bad luck. You look beautiful. Oh, oh,
You're not meant to see me before the wedding's bad luck. Tapi Ross tuh kayak, udahlah. Dan bener aja sesuatu yang paling plot twist luar biasa terjadi membuat hubungan Ross dan Emily tidak bertahan lama. Yang keempat masih soal Ross lagi, yaitu bahwa Ross kehilangan hak asuhnya atas Ben, hak asuh bersamanya gitu antara Carol mantan istrinya dengan Ross. Ya kan mereka kayak mengurus Ben nih share custody, tapi banyak yang bilang kalau mulai dari season 7-8 tuh sampai habis Ross tuh katanya sebenarnya kehilangan custody-nya atas Ben karena Carol merasa bahwa Ross ini lebih memilih keluarga barunya, memilih Emma anaknya dengan Rachel daripada peduli atau menyayangi Ben. Dia nggak begitu peduli sama Ben lagi sejak Emma lahir. Ada juga yang bilang kalau Carol nih akhirnya mengajukan permohonan untuk full custody of Ben karena dia merasa kalau Ross-nya terlalu problematik dan nggak baik untuk mengurus anak mereka. Nah, teori ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Ben, anaknya Ross ini, terakhir muncul tuh di season 8 episode 12. Dan abis itu sampai dengan berakhir season 10, dia udah nggak pernah ada lagi gitu. Makanya kayak aneh banget, padahal dari season pertama ketika dia lahir, akhir season pertama sampai dengan seterusnya dia lumayan konsisten muncul. Begitu juga dengan Carol ibunya yang terakhir kelihatan di season 7. Hilangnya mereka nih kayak kurang masuk akal untuk kita asumsikan sebagai baik-baik gitu. Yang kelima adalah tentang Monica yang katanya sebenarnya she was not a geller. Ibunya Monica, Judy, ini benar-benar kayak mean banget sama Monica. Padahal kan kalau dipikir dia nih anak perempuannya Judy satu-satunya gitu loh. Biasanya anak perempuan dan anak bungsu pula itu kan kayak cenderung disayang, cenderung lebih didengarkan. Tapi malah kebalikan gitu. Orang tuanya Monica dan Ross ini lebih sangat sayang sama Ross daripada sama Monica. Dan alasannya tuh dan alasannya tuh bener-bener toxic menurutku, karena menurut mereka Ross tuh pintar secara akademi, punya banyak penghargaan, sedangkan Monica tuh passionnya dimasak dan mungkin bukan pekerjaan-pekerjaan yang pakai jas, pakai baju-baju resmi kantoran gitu. Terus dia juga bukan yang berprestasi banget selama sekolah, dan sebagai perempuan sepanjang masa sekolahnya Monica tuh gemuk ceritanya dulu, dan dia tuh maksudnya bukan yang very attractive kind of girl menurut mereka, menurut orang tuanya gitu. Bahkan mereka nggak segan-segan untuk lebih memuji Rachel daripada anak mereka sendiri. Makanya ada teori yang bilang kalau mungkin sebenarnya Monica ini bukan anak dari Jack Geller. Makanya Judy tahu itu dan Judy kayak dia kurang begitu suka sama Monica karena itu memang anak simpenannya. Next adalah teori Joey yang dikabarkan endgame juga seiring berakhirnya Friends. Walaupun sebenarnya ada spin-off-nya Joey sendiri, tapi kabarnya Joey tuh hidupnya adalah yang paling tragis setelah Friends. Karena dia ini satu-satunya yang tidak menikah sampai dengan season akhir, nggak punya anak juga, jadi kayak hidupnya tuh paling hampa. Udah gitu pekerjaannya secara konsisten aneh banget. Dari season 1 sampai season 10 Joey ini nggak nemuin breakthrough-nya gitu loh dalam pekerjaannya, dalam karirnya gitu. Sedangkan Rachel di awal dia kayak she didn't even know what to do in the first place, tapi Rachel secara karir nih development-nya bagus banget sepanjang musim gitu. Sedangkan Joey ini kayak dibikin semakin bodoh lah setiap seasonnya, dibikin makin lama makin kayak nggak nyambung lah, makin nggak beruntung gitu kesannya. Dan menurut banyak fansnya kayak ini adalah keputusan penulis yang lumayan disayangkan oleh banyak fans-fansnya, karena kayak nggak fair banget buat Joey, padahal dia ini salah satu karakter yang lovable banget, yang harusnya deserve a better ending. Next ada teori yang bilang bahwa Phoebe was never really there. Teori ini bilang bahwa Phoebe ini cuma ilusi dari salah satu karakter utamanya aja gitu. Terbukti dari Phoebe tuh yang kayak sering ketinggalan, Phoebe tuh kayak sering beda sendiri, dia sering terpisah, dan dia tuh sering kayak punya pemikiran-pemikiran atau ucapan-ucapan yang kayak nggak nyambung, kayak beda, tapi bedanya tuh beda jauh, bukan beda karena salah dengar, bukan beda karena nggak sengaja gitu, tapi kayak beda aja gitu. Jadi ada yang bilang kalau Phoebe ini tuh sebetulnya adalah ilusi aja. Nah, ini kurang valid lah ya gitu, karena kalau ilusi dari salah satu aja pasti kan nggak semua orang bisa ngobrol sama dia gitu kan. Terlalu nyata lah kalau Phoebe-nya doang dibilang ilusi gitu. Cuman memang karakter Phoebe yang bener-bener beda sendiri, freak sendiri ini memang menarik banget untuk dijadikan bahan konspirasi. Ini teori yang menurutku lumayan gelap, tapi kok could be gitu.
yaitu bahwa Friends sebenarnya adalah ilusi semata. Ada yang bilang bahwa Friends ini adalah imajinasi ilusi aja dari salah satu karakternya. Yang paling familiar adalah Phoebe, karena Phoebe yang hidupnya paling menderita, paling paling out of the box banget. Jadi ada yang bilang bahwa Friends itu sebenarnya adalah ilusinya Phoebe, buah dari keinginan dia untuk memiliki hidup yang normal. Jadi dia kayak ngebayangin tuh punya teman-teman, punya sahabat yang suka nongkrong di coffee house, terus kerjanya begini-begini, terus nanti yang satu punya masalah, lalu saling berdiskusi, saling menolong, saling membantu. That's it gitu. Kan pernah ada banyak foto Phoebe di internet, terus ada tulisannya kayak gimana kalau di akhir season 10 terus tiba-tiba kayak Phoebe terbangun dan semua ini adalah mimpinya Phoebe. Tapi ada juga yang bilang kalau itu adalah Monica, karena Monica ini kan under pressure banget dari orang tuanya. Masa tumbuh kembangnya sampai masa remaja dan dewasanya ini sangat tidak ideal. Makanya itu yang membuat Big Fat Monica saat itu berimajinasi bahwa di masa depan dia akan kurus, dia akan cantik, akan lumayan bisa pergi berkencan, lumayan disukai orang, punya keahlian jago masak, dan lain sebagainya. Atau ada juga yang bilang kalau ini tuh merupakan ilusi dari Chandler, karena Chandler nih juga nggak kalah problematik gitu. Dari kecil dia orang tuanya bercerai, terus ayahnya nih jadi gay, mamanya nih jadi pecinta berondong gitu loh. Apa yang membuat Chandler nih tumbuh jadi orang yang punya coping mechanism yang berbeda, punya rasa takut untuk berkomitmen. Dan di awal-awal dia ini kan lumayan susah banget kan dapet cewek gitu, selalu bermasalah, selalu kayak nggak se-lovable Joey, nggak pintar flirting seperti Joey, atau nggak menawan banget kayak Ross gitu loh. Makanya dibilang kalau bisa jadi ini adalah ilusinya Chandler. Next, ada yang bilang bahwa Friends ini sebenarnya gambaran dasarnya, blueprintnya adalah orang-orang pasien-pasien di rumah sakit jiwa yang memang menderita gangguan mental. Terbukti dari masing-masing masalah yang mereka bawa nih masalah yang nggak biasa, nggak ada masalah yang enteng. Mungkin Rachel termasuk yang paling enteng sama Joey, tapi tetap tetap unik-unik dan out of the box banget perjalanan hidupnya masing-masing. Jadi kayak itu seolah menggambarkan kondisi mental mereka yang sebetulnya tuh rusak dalam kehidupan nyata gitu. Blueprintnya adalah itu, dan akhirnya diadaptasi, dibuat lebih lebih komersil, dibuat lebih gampang diterima sama orang lain, dibuat lebih santai, dibuat lebih easy. Walaupun banyak yang ngerasa dekat dan relate dengan series ini, tapi nggak sedikit yang bilang kalau Friends nih kayak still live in the bubble, dimana kayak semuanya tuh jauh lebih enak daripada apa yang terjadi di kehidupan nyata. New York tuh kayak lebih friendly di sini. Terus kok bisa sih mereka selalu hangout setiap hari, menghabiskan uang untuk beli kopi, terus duduk di situ berjam-jam. Kayak apa iya itu terjadi juga di dunia nyata dengan kasus-kasus complicated seperti yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka. Di New York nggak serem, New York friendly, New York nggak rasis. Jadi banyak yang sus karena ngerasa kalau it's kind of impossible. Next, ini mungkin bukan teori konspirasi yang serem, tapi lebih ke wow moment aja. Pernah nggak sih kalian yang nonton tuh wondering, mikir, kenapa ya kok bisa mereka tuh selalu dapat spot duduk di sofa itu gitu. Nah, later on tuh ada teori yang bilang kalau sebenarnya Gunther yang kerja di Central Perk ini, karena dia kan dari awal suka banget sama Rachel, tapi nggak pernah memiliki Rachel dan kayaknya ngerasa nggak akan pernah punya kesempatan itu. Jadi dia tuh selalu taruh tulisan reserve. Sofa itu, precise that position, itu sudah direservasi. Memang dia akan berikan itu untuk Rachel dan teman-temannya supaya dia bisa lihat Rachel gitu. Makanya pernah ada scene dimana kelihatan tuh tulisan reserve-nya lupa diangkat sama Gunther. Kalau aku yang lumayan masuk akal adalah soal ilusi sih ya. Apakah memang ini adalah ilusi dari salah satu orangnya atau gimana, itu lumayan menurutku kayak oke. Terus soal adik berkakak Geller itu juga aku lumayan setuju. Anyway, terlepas dari semua teori konspirasinya, aku pribadi kayak can we just leave it like that? Karena memang seriesnya semenyenangkan itu. Buat kalian yang udah pernah nonton Friends, menurut kalian gimana teori-teori tadi? Ada yang masuk akal atau ada yang menurut kalian kayak ini mah nggak jelas nih? Coba share di komen di bawah. Dan buat kalian yang belum pernah nonton atau pengen nonton lagi, kalian bisa nonton Friends streaming fullnya dari season 1 sampai season 10 di HBO Max kayaknya kalau sekarang ya. Tadinya kalau di Indonesia ada di Netflix, tapi sekarang udah ada HBO Max. Jadi ya sekalian bisa nonton di sana secara resmi. Jangan lupa like dan subscribe karena Doorstep akan selalu hadir dengan topik-topik menarik lainnya. I'll see you next time. Take care and bye-bye.